Selamat siang, Pak Hadi. Ya, selamat siang, Mbak. Hari ini kita berkesempatan untuk melakukan supervisi akademik. Namun sebelum memulai, eh, Pak Hadi ingin saya mengamati bagaimana Pak Hadi melakukan coaching ya. Nah, sekarang Pak Hadi ingin saya mengamati bagian yang mana nih yang ingin dikembangkan oleh Pak Hadi ini. Ya, terima kasih Pak Usin. Justru pada kesempatan kali ini saya ingin diamati gitu ya terkait dengan kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot begitu Pak dalam proses coaching kali ini. Baik, kalau nanti Pak Hadi melakukan coaching dengan Pak Guntur, yang seperti apa yang ingin Pak Hadi perhatikan terkait mengajukan pertanyaan berbobot ini, Pak Hadi? Ya, saya ingin yang utamanya adalah apakah pertanyaan saya nanti yang saya ajukan itu telah tepat pada sasaran atau substansi ya dari permasalahan yang dibahas dengan Pak Guntur atau tidak seperti itu Pak. Sehingga ya diharapkan ataupun saya ingin pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa menggiring solusi begitu terhadap permasalahan yang ada dan berbasis pada penggalian potensi begitu yang dimiliki oleh Pak Guntur. Baik. Pak Hadi sendiri sekarang merasa sudah berada di nomor berapa nih kalau dikaitkan dengan kompetensi coaching mengajukan pertanyaan berbobot ini? Nah itu dia Pak. Saya sering merasa ketika bertanya itu tidak menggunakan kata kunci dari kunci ya, serta kadang juga suara keceplosan begitu menggunakan kata mengapa ya kalau boleh menilai gitu kan ya. Jadi saya ataupun posisi saya pada saat ini dalam hal coaching itu mungkin saya baru di level 3 Pak seperti itu. Baik, jadi Pak Hadi berarti ada di posisi 3 ya. Jadi Betul. mungkin eh, sekarang Pak Hadi harapannya meningkat menjadi nomor berapa nih Pak Hadi kira-kira? Ya, melalui proses bimbingan dan juga pengamatan coaching saya kali ini ya, saya berharaplah naik level begitu ya. Nantinya saya dari sekarang di posisi 3, barangkali ke depan saya berharap untuk naik level ke posisi 4 seperti itu, Pak. Oke, baik Pak Hadi. Sekarang Pak Hadi akan melakukan sesi coaching dengan Pak Guntur. Nanti saya akan amati proses coaching antara Pak Hadi dengan Pak Guntur. Dan nanti lagi setelah selesai kita ketemu lagi ya Pak. Iya, Pak, siap. Nanti setelah selesai kita coaching dengan Pak Guntur, kemudian nanti saya hubungi Bapak lagi untuk menyampaikan apa yang harus Bapak sampaikan terkait dengan proses coaching yang akan saya laksanakan gitu, Pak. Siap. Baik, kita mulai saja barangkali Pak Guntur ya. Iya, Eh, Pak. Alhamdulillah kita bisa bertemu di kesempatan sore hari ini dan tentu saya sangat senang dan juga bahagia. Pertama kedatangan sahabat, sudah lama kita tidak bertemu. Bagaimana kabarnya Pak Guntur, sahabatku, untuk kegiatan sore hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, terima kasih Pak. Nah, secara langsung sekarang barangkali ada hal apa nih Pak yang bisa Bapak sampaikan kepada saya untuk kemudian kita nanti bagaimana cara untuk menggiring pemikiran kita ke arah solusi yang tentu kita harapkan ke depan. Hal apa atau poin apa yang bisa Bapak ceritakan kepada saya untuk kajian pertemuan kali ini? Begini, Pak. Saya ada masalah dengan kebiasaan murid di sekolah saya. Itu halnya itu kebiasaan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Jadi sampahnya itu kita berserakan begitu, Pak. Seperti itu, Pak. Oh begitu Pak ya. Jadi itu fenomena umum Pak ya. Jadi ya di sekolah-sekolah kayaknya seperti itu, barangkali mungkin karena kebiasaan kemarin-kemarin kita di masa pandemi juga Pak ya. Bisa saja mungkin jadi kebiasaan lamanya Ya, terbawa juga ke sekolah seperti itu. Iya. Nah kemudian kalau memang melihat fakta seperti itu barangkali Pak kira-kira penyebab yang mendasar sehingga anak-anak ya katakanlah mungkin sampai saat ini kan kesadaran yang ingin kita bangun ke depan itu belum tercapai begitu, sehingga pola kehidupan bersih, nyaman dan juga uh,
terbebas dari sampah begitu di sekolah bisa terwujud. Nah, kira-kira sebelum kita membahas lebih lanjut kaitan bagaimana ke depan untuk solusi seperti itu. Nah, kira-kira yang menyebabkan itu apa saja, Pak? Sehingga misalkan anak masih bisa berperilaku seperti itulah. Seperti itu, Pak. Ya, jadi mereka ini kiranya kurang disiplin, Pak, yang belum memiliki kesadaran mungkin dalam membuang sampah. Jadi lingkungan sekolah tiap pagi itu kita berserakan, pagi dibersihkan, siangnya sudah berserakan lagi seperti itu, Pak. Iya, jadi kebiasaan tersebut masih berlangsung sampai saat ini begitu, Pak, ya? Masih berlangsung. Iya, masih tiap pagi jadi. Iya, dan tentu kegiatan tersebut kan kebiasaan tersebut itu sangat mengganggu barangkali ya, Pak, kepada kita sebagai warga sekolah begitu. Sementara ketika guru gitu kan, atau kita lah sebagai orang dewasa yang memimpin pembelajaran mereka, mendambakan lingkungan yang bersih begitu kan, terbebas dari sampah. Kaitan dengan perilaku anak tersebut barangkali sudah ada hal, Pak, yang dilakukan begitu untuk antisipasi mereka ataupun kegiatan-kegiatan positif yang sifatnya mengarahkan mereka ke arah perubahan perilaku sejauh ini, Pak? Iya, memang yang jadi penyebab mereka buang sampah sembarangan mungkin karena ketersediaan bak sampah juga, Pak. Jadi di sekolah kami itu masih minim tempat pembuangan sampah. Jadi tiap dua kelas itu cuma ada satu tempat sampah. Mungkin itu juga yang membuat mereka jadi buang sampah sembarangan. Tetapi kembali ke mungkin kesadarannya masih kurang, dan di sekolah kami masih belum mempunyai program terkait kebersihan ini, Pak. Mungkin kemarin saya terinspirasi dari PT saya, Pak Acep Sahidin, tentang GPS ya, itu namanya, gerakan pungut sampah. Mungkin itu bisa diterapkan juga di sekolah kami begitu, Pak. Mungkin akan mencoba mengcopy paste itu programnya beliau. Iya. Itu untuk program keseluruhan barangkali, Pak, ya, yang bisa dikembangkan di sekolah agar semuanya menjadi dasar begitu kan, menjadi dasar untuk pengembangan istilahnya pola kebersihan di sekolah kita. Nah, dari barusan yang disampaikan oleh Bapak gitu kan, saya menangkap 2 poin nih, Pak. Yang pertama adalah ketersediaan tempat sampah begitu kan, yang tadi Bapak sampaikan masih minim gitu kan, dalam artian satu bak sampah itu untuk 2 kelas. Nah, kemudian yang kedua saya menangkap poin bahwa mungkin adanya kurang kesadaran begitu kan, Pak, dari siswa dan siswi kita ya di sekolah untuk pola hidup bersih tersebut. Nah, dari 2 poin tersebut barangkali, Pak, sudah ada belum tindak atau rencana tindak lanjut gitu kan, baik yang sudah dilakukan, upaya yang sudah dilakukan kaitan dengan kekurangan bak sampah tadi, ataupun mungkin rencana kedepannya seperti apa. Kemudian yang kedua kaitan dengan pola membangkitkan kesadaran disiplin tersebut gitu kan, apakah mungkin sejauh ini sudah dilakukan dan rencana ke depan barangkali seperti apa untuk menggugah kedisiplinan anak, kesadaran anak dalam hal membuang sampah tersebut. Rencana ke depan mungkin mencoba berkomunikasi dengan para sekolah, Pak, mengenai penyediaan bak sampah juga, dan selanjutnya mungkin mencoba juga berkomunikasi dengan seluruh warga sekolah, termasuk teman sejawat, kepala sekolah, teman sejawat, dan ibu kantin tentunya, untuk program kebersihan yang akan coba dibuat di sekolah. Mungkin. Ya, baik. Bagus sekali, Pak, ya. Dan itu tentu mudah-mudahan ada tanggapan yang luar biasa begitu dari kepala sekolah sebagai pimpinan lembaga begitu untuk merespon ide dan gagasan Pak Guntur ya ke depan. Nah, satu lagi, Pak, kaitan dengan tadi pola membangkitkan kesadaran gitu kan. Artinya rasa disiplin dan tanggung jawab anak terhadap lingkungan ya, kaitan dengan sampah. Nah, kira-kira nih Pak Guntur sudah dapat istilahnya gambaran nih ke depan mau seperti apa nih aksinya pada saat kalau tadi kan kita
berorientasi pada sarana gitu kan Pak ya. Nah sekarang kita berorientasi pada karakter dan juga mental. Kira-kira untuk membangun kesadaran anak dalam hal kesadaran membuang sampah itu seperti apa Pak? Kira-kira nih. Mungkin akan mencoba membuat keyakinan kelas dan kesepakatan kelas Pak. Jadi ditambahkan di sana mungkin tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya, pentingnya kebersihan sekolah dalam hal untuk menunjang pembelajaran seperti itu. Iya, betul. Dan tentu barangkali ini juga ya Pak ya, untuk menguatkan niat kita dalam hal ini, di samping di kelas kita juga tentu harus disosialisasikan juga di kelas-kelas yang lain kepada guru-guru yang lain begitu kan Pak ya. Nah, Iya, bagus sekali Pak. Mudah-mudahan ini rencananya ke depan bisa lancar dan sungguh luar biasa, dan pola-pola ini tentu nanti bisa diterapkan dengan model dan strategi yang tentu dimungkinkan untuk bisa dijalankan di sekolah Bapak ya kayak gitu. Nah, terakhir gini Pak, kaitan dengan progres yang Bapak rencanakan ke depan untuk kemudian nanti sampai pada titik terang untuk kemudian mencapai keberhasilan begitu Pak ya. Nah, kira-kira Bapak membutuhkan berapa lama coba untuk merealisasikan apa yang menjadi harapan dan juga tujuan Bapak untuk menciptakan lingkungan yang bersih dengan pola kesadaran berbasis kepada murid dalam hal membuang sampah seperti itu Pak? Untuk target mungkin sekitar 3 bulan atau setengah semester ya akan coba di itu programnya dilaksanakan dan juga berkomunikasi dengan sekolah-sekolah agar semua dulu bisa melaksanakan program tersebut Pak. Baik Bapak, terima kasih, dan tentu ini akan menjadi titik cerah ya mudah-mudahan untuk Pak Guntur begitu untuk menggapai harapan-harapan ke depan. Nah, di akhir pembicaraan kita barangkali Pak Guntur apa yang dirasakan begitu setelah tadi Pak Guntur telah bersama-sama menggali dan juga mengeksplorasi apa yang mungkin bisa dilakukan oleh Pak Guntur kaitan dengan tujuan untuk menggali kesadaran siswa dalam hal membuang sampah. Sudah tadi beberapa poin sudah disampaikan dan itu luar biasa dan mudah-mudahan bisa dilakukan. Nah, setelah ngobrol kita kali ini barangkali ada hal yang bisa disimpulkan atau juga hal yang bisa dirasakan oleh Pak Guntur untuk mendapatkan secerca semangat dan juga harapan barangkali ke depan untuk Pak Guntur seperti apa Pak? Ya, alhamdulillah Pak, dengan pertemuan ini saya merasa lega karena unek-unek saya bisa tersampaikan. Juga saya mendapat ide-ide untuk mengembangkan sekolah saya khususnya dalam kebersihan lingkungan. Terima kasih juga ke Pak Hadi yang telah memberikan pencerahan kepada saya. Demikian Pak. Baik, sama-sama Pak Guntur. Sesungguhnya yang luar biasa itu Pak Guntur ya, bukan saya. Kalau saya hanya ya sebatas mengantarkan saja begitu. Dengan segala kemampuan dan potensi yang Pak Guntur miliki, tentu saya yakin dan percaya bahwa Pak Guntur akan mampu melaksanakan segala target dan juga sasaran serta capaian yang Pak Guntur ingin capai di sekolah Pak Guntur dalam mewujudkan sekolah yang bersih dengan anak-anak yang sadar dalam hal membuang sampah. Barangkali obrolan kita cukup sampai di sini saja Pak Guntur, dan insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi ya. Bisa ketemu lagi di target waktu yang sudah kita sepakati bersama. Mudah-mudahan kita sehat di limit waktu 3 bulan ataupun 1 semester ke depan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dan Pak Guntur bisa sampaikan juga kepada saya kaitan dengan capaian keberhasilan apa yang menjadi program dan juga rencana saat ini. Demikian Pak Guntur, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hadi, proses coaching setelah saya amati secara keseluruhan sudah berjalan baik, sudah sistematis dan berlangsung mengalir seperti air barangkali sesuai dengan filosofi dari Tirta itu sendiri. Apa yang sudah bagus dari proses tadi jika dikaitkan dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak Hadi? Baik, terima kasih Pak Husin. Yang sudah baik yang saya rasakan, tadi saya sudah menanyakan topik gitu ya, yang akan dibahas berdasarkan kata kuncinya, seperti alasan, serta motivasi siswa seperti itu. Nah,
Itu sih posisi sementara yang saya rasakan gitu. Oke. Apakah ada area lain yang ingin dikembangkan, Pak Hadi? Sejauh ini tadi proses percakapan coaching saya mencoba untuk menangkap kata kuncinya begitu ya dari apa yang Pak Guntur sampaikan. Tetapi ya saya kadang merasa ragu-ragu juga begitu apakah betul tadi itu kata kuncinya sudah saya sampaikan, artinya ya kalau memang mungkin tidak tepat artinya saya harus lebih jeli lagi begitu dalam hal memahami percakapan seseorang yang saya coaching tersebut atau dari percakapan coachingnya begitu Pak. Oke. Pak Hadi, sekarang saya sampaikan pengamatan saya ya. Tadi itu betul, Pak Hadi itu sudah mengajukan berdasarkan kata kunci. Kemudian Ya sudah Pak. dirubah menjadi sebuah pertanyaan yang berbobot berdasarkan kata kunci. Kemudian yang menarik lainnya yaitu banyak kalimat yang menggunakan kata tanya yang unik, tapi tidak Ya. menjudge Koci, malah menjadikan Koci menjadi jauh lebih mudah memahami pertanyaan yang Pak Hadi ajukan. Apa sih yang terpikir Pak Hadi ketika mendengar Pak Guntur bercerita seperti itu? Yang saya pikirkan begitu Pak ya, bahwa Pak Guntur itu ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang muncul gitu, seperti antusiasme atau rasa antusias dan juga membangun rasa begitu ya, motivasi. Tentu juga hal lain adalah kesadaran siswa dalam kaitan dengan kebersihan di lingkungan sekolah yang ingin dia kembangkan seperti itu. Eh, Baik, terus bagaimana pendapat Pak Hadi ketika mendengarkan hasil umpan balik dari saya? Ya, alhamdulillah Pak, sejauh ini saya menjadi tenang. Ini akan menjadi evaluasi ya, serta tentu akan menjadi motivasi juga bagi saya begitu untuk terus berlatih, kemudian untuk sering juga barangkali melakukan kegiatan coaching seperti ini kepada rekan-rekan yang lain seperti itu Pak. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan, Pak Hadi. Misalnya tadi saat menanyakan terkait kesadaran siswa, Pak Hadi dapat mengeksplor lebih jauh terkait apa saja yang bisa meningkatkan kesadaran siswa untuk menjaga kebersihan. Iya, saya setuju Pak dengan apa yang Bapak sampaikan barusan begitu. Ada beberapa kata kunci yang mungkin hilang begitu ya. Dan sebetulnya dapat dimanfaatkan lagi begitu untuk keperluan coaching di masa yang akan datang. Seperti itu Pak. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang yang akan Pak Hadi lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area mengajukan pertanyaan berbobot? Ya, dari diskusi kita kali ini, saya harus lebih banyak belajar lagi begitu Pak untuk mengajukan pertanyaan berbobot serta penggunaan kata kunci ya untuk dijadikan sebagai pertanyaan yang menggali potensi begitu pada coaching. Hal ini bisa saya uji cobakan lagi pada latihan coaching ke guru-guru di sekolah begitu. Kemudian ya saya harus mencatat kata-kata kunci yang dilontarkan oleh coaching. Kemudian saya juga harus memastikan bahwa yang saya gunakan adalah betul-betul kata kunci ataupun poin utama dari permasalahan yang mereka sampaikan seperti itu Pak. Baik. Terus bagaimana Pak Hadi dapat memastikan bahwa yang digunakan itu betul-betul kata kunci? Ya hal tersebut dapat dilihat Pak ketika saya ajukan pertanyaan baru seperti itu, coachingnya merasa ya semacam ada perasaan yang baru juga gitu atau hal lain mungkin yang dirasakan coach adalah menjadi lebih tersadarkan begitu Pak. Baik. Jadi Pak Hadi akan berlatih proses coaching ya. Kapan rencana tersebut akan dilaksanakan? Ya sekiranya harus bergerak cepat begitu Pak ya untuk lebih mengasah kemampuan saya barangkali ya misalnya mulai besok saya juga akan berlatih coaching dengan rekan-rekan yang lain begitu ya saya usahakanlah minimal 1 hari ada proses coaching begitu dengan rekan-rekan yang lain begitu atas permasalahan ataupun yang keluhan yang mungkin mereka sampaikan atau mereka rasakan begitu kepada saya Pak. Baik. Jadi nanti kalau Pak Hadi sudah berlatih coaching dengan rekan-rekan 1 sampai 2 atau 2 minggu ya, Ya. kita akan ketemu lagi untuk melihat progres dari Pak Hadi ini.
Baik Pak, terima kasih. Mudah-mudahan dilancarkan semuanya begitu ya. Oke, sukses terus ya Pak Hadi. Ya, terima kasih Pak.